Serem banget guys, Upin dan Ipin diteror hantu suster ngesot. Jadi ceritanya pada suatu malam Upin dan Ipin ini habis pulang dari bioskop kan. Dan pas di jalan tiba-tiba turun hujan guys. Upin dan Ipin langsung berhenti. Mereka berteduh di sebuah rumah sakit yang udah lama kosong. Kemudian Upin dan Ipin ini punya ide guys. Mereka mau bikin konten di YouTube di rumah sakit itu supaya view-nya rame. Dan pas Upin dan Ipin mengeksplor ke dalam tiba-tiba sebentar guys, bantu like dan subscribe dulu yuk, ya udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Upin dan Ipin melihat sosok suster ngesot yang mengarah ke arah mereka. Lihat hal itu, Ipin langsung pingsan guys. Sedangkan karena takut, Upin ini langsung kabur. Nah, ninggalin Ipin sendirian di situ. Setelah berhasil kabur, Upin berusaha untuk mencari bantuan. Dia minta tolong kepada Pak Haji untuk bisa menyelamatkan Ipin. Dan pas Upin dan Pak Haji sampai di rumah sakit, suster ngesot itu udah berada di depan guys, seperti sedang menunggu mereka. Suster ngesot itu nantangin Pak Haji. Kemudian Pak Haji mulai baca doa guys. Seketika tubuh suster ngesot itu terbakar dan dia pun lenyap seketika. Dan akhirnya si Ipin berhasil diselamatkan deh. Keren banget nih guys, Upin dan Ipin mendadak menjadi orang kaya. Jadi ceritanya Upin dan Ipin ini udah kaya banget kan. Nah, mereka mau membangun rumah di atas gunung dengan pemandangan laut. Upin dan Ipin menyewa arsitek hebat guys. Dan setelah beberapa bulan rumah mereka udah jadi. Upin dan Ipin langsung pergi ke rumah barunya untuk room tour. Dan beneran pas sampai di sana rumahnya bagus banget dan pemandangannya juga indah. Udah gitu rumahnya juga ada kolam renangnya pula. Upin dan Ipin jadi seneng deh dengan rumah barunya. Nah guys, siapa nih yang pengen punya rumah kayak gini? Nah, yang udah like dan subscribe, semoga kelak kalian menjadi orang sukses ya dan bisa punya rumah kayak gini. Jangan lupa komen amin. Guys, ada hantu baik yang menolong Upin. Jadi ceritanya Upin ini mau pergi memancing di sebuah rawa kan. Di sana Upin ketemu sama gadis kecil seumurannya lagi sendirian. Tapi gadis itu cuma bengong aja dan cuma berdiri mematung di situ guys. Nah, si Upin gak peduli dong, dia lanjut mancing aja deh. Hingga sore pun tiba, Upin ini belum dapat ikan. Dan tiba-tiba sebentar guys, bantu like dan subscribe dulu yuk, ya udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Tiba-tiba gadis misterius itu muncul di belakang Upin. Gadis itu ngingetin si Upin supaya cepat pulang guys karena udah sore. Terus dia juga bilang kalau sebentar lagi di tempat itu akan dipenuhi oleh kabut yang membuat udara di situ jadi dingin banget hingga dapat membahayakan orang. Tapi Upin ini gak peduli guys, dia tetap lanjut mancing aja karena kan belum dapat ikan ya. Gak lama kabut pun muncul, hawa di sana jadi sangat dingin. Dan yang terjadi sama Upin selanjutnya adalah gak nyangka banget guys, lanjut part 2. Part 2, si Upin gak menghiraukan kata-kata gadis itu. Dia lanjut mancing aja sampai sore. Gak lama di sana muncul kabut dan hawa di sana jadi sangat dingin. Tubuh si Upin mulai kedinginan guys. Karena sangat dingin, si Upin jadi hilang keseimbangan hingga dia jatuh ke air. Tapi untung aja ada gadis ini yang nolongin Upin. Setelah Upin tersadar, Kak Ros pun datang untuk menjemput Upin. Kemudian Kak Ros marahi Upin guys karena sampai sore Upin gak pulang-pulang. Ya namanya kakak khawatir lah ya. Terus Upin ini menceritakan kepada Kak Ros tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Bentar guys, bantu like dan subscribe dulu yuk, ya udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Upin juga menceritakan kepada Kak Ros kalau dirinya habis tenggelam, tapi untung aja dia ditolongin oleh gadis yang ada di belakangnya itu guys. Kak Ros pun tambah marah, dikiranya Upin berbohong guys. Karena kan yang dilihat Kak Ros di situ nggak ada siapa-siapa kan ya. Dan pas si Upin nengok ke belakang tiba-tiba gadis itu udah hilang guys. Ini ternyata guys gadis itu bukan manusia. Itu adalah arwah anak kecil yang tenggelam di rawa itu 20 tahun yang lalu guys. Serem banget guys, rumah Upin dan Ipin diteror oleh hantu. Jadi ceritanya Opa, Kak Ros, Upin dan Ipin di rumahnya setiap hari selalu mendengar ada suara perempuan orang menangis kan guys. Nah, mereka semua sudah terganggu banget dengan suara itu. Hingga suatu malam Upin, Ipin, Kak Ros dan Opa begadang untuk mengetahui dari mana asalnya suara itu guys. Dan pas mereka lagi begadang tiba-tiba sebentar guys, bantu like dan subscribe dulu yuk, ya udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Tiba-tiba aja mereka mendengar ada suara perempuan menangis itu lagi. Upin, Ipin, Kak Ros dan Opa takut banget guys, itu adalah hantu ternyata. Mereka semua langsung pergi ke rumah orang pintar untuk minta bantuan. Dan pas sampai di sana mereka menceritakan apa yang telah terjadi di rumah mereka kepada orang pintar itu guys. Si orang pintar langsung ikut ke rumah Upin dan Ipin untuk membantunya. Dan bener aja guys, di sana ada sosok hantu perempuan yang sedang menangis di atas rumah Upin dan Ipin. Si orang pintar langsung membaca mantra untuk mengusir hantu itu. Akhirnya hantu itu berhasil diusir guys. Sekarang rumah Upin dan Ipin sudah aman dari hantu deh.